Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel. Pembelajaran matematika untuk anak SMA, untuk SMP, dan untuk persiapan masuk perguruan tinggi baik negeri maupun swasta favorit. Juga di ASC Channel ini ada konten tentang tausiah, tentang nasihat, gitu ya, tentang motivasi, tentang hikmah dan lain sebagainya. Ikuti terus ASC Channel ya. Jangan lupa ya subscribe, like dan share gitu. Agar apa? Agar ASC Channel ini terus bisa eksis. Ya, bisa eksis. Baik, sebelum saya mulai, pagi ini saya akan membahas tentang ini, soal dan pembahasan kaidah pencacahan. Bagian yang kesekian sudah, karena beberapa kali saya sudah membahas tentang ini, kaidah pencacahan. Kenapa kok saya perbanyak tentang ini? Karena bab ini cukup sulit bagi anak-anak di dalam menganalisa suatu permasalahan. Permasalahan. Oke. Sebelum saya mulai, kalau adikmu nanti nanya tentang matematika misalnya, maka usahakan membahasnya itu atau menjelaskannya itu dibuat sesederhana mungkin, semudah mungkin gitu ya. Agar apa? Agar adikmu itu menyukai matematika. Ya, suka dulu, dibuat sederhana sehingga nampak matematika itu mudah. Sehingga adikmu nanti senang gitu ya. Adikmu senang, maka kalau senang dia akan pintar matematika. Contohnya misal gini, kalau adikmu yang SD misalnya nanya tentang perkalian 9 kali 7, maka salah satu caranya yang mudah untuk diingat adalah begini misalnya. 9 itu misalnya saya buat gini, nah ini 9 ya, ini 1, 2, 3, 4, 5 ditambah 4 kan 9. Terus kalau 7, 9 kali 7 tadi, 7-nya gini, 5 tambah 2 kan 7. 9 kali 7 berapa? Yang berdiri ini dijumlah, yang berdiri dijumlah. Berapa ini jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6. Lalu yang tidur ini dikalikan. 1 kali 3 berapa? 3. Berarti 9 kali 7 itu 63. Mudah ya? Nggak perlu dihafal ya. Yang berdiri dijumlah. Ini jadi puluhan ya, 6, terus yang tidur dikalikan 1 kali 3 kan 3, 63. 9 kali 7, 63. Nah, berapa saja 5 kali 7 misalnya. Atau berapa? 6 kali 7, misalnya 7 kali 9, terus 8 kali 6, dan seterusnya. Bisa pakai cara itu tadi ya. Dicoba, kamu latih dulu dirimu sendiri ya, terus ajari adik-adikmu ya. Atau kamu sendiri memang membutuhkan itu ya, memang membutuhkan gitu. Baik. Nah, usahakan matematik itu nampak mudah, bahkan indah gitu ya. Sehingga matematik itu disukai gitu. Baik, sekarang di kaidah pencacahan itu ada permutasi, rumus permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Rumusnya seperti ini ya, P N faktorial, berarti permutasi N unsur dengan P unsur sama, Q unsur sama, R unsur sama. Kalau ada lagi S unsur sama, dan seterusnya ya. Nah, ini coba, ini ada soal. Banyaknya susunan kata yang dapat dibentuk dari kata wiyata. Wiyata ini, wiyata ya. Berarti ini hurufnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti N-nya ada 6 ya. Banyaknya huruf 6. Ada yang sama nggak hurufnya? Ada, yaitu apa? A. Berarti P-nya 2. Ada lagi yang sama nggak? Nggak ada. Berarti sudah, Q-nya nggak ada, R-nya nggak ada. Berarti kalau ditanya susunan kata dari ini maksudnya susunan kata apa? Ini di utak-atik dia. Ini wiyata, bisa baca wi apa, bisa begini.
W, A, Y, T, A dan sebagainya di otak atik itu ya, di otak atik. Maka ada berapa kata yang bisa disusun bisa menggunakan rumus ini. Berarti ini sama dengan berapa? N-nya berapa? 6 faktorial per 2 faktorial. Sudah, G-nya nggak ada, R-nya nggak ada. Berarti nanti sama dengan berapa? 6 faktorial kan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Dibagi 2 faktorial. Ini bisa dicoret ya. 3 kali 6 berapa? 18. 18 kali 2, 36. 36 kali 10, 360. Ya. Kok ini nggak ada 10 kok tadi saya kalikan 10 kenapa? Ya begini tadi. Itu gini 6 kali 5, 4-nya saya langsung buat gini, 2 kali 2 gitu. 3. Ini kan 4. Untuk apa? Ragar ini 10 ini. 2 kali 3 berapa? 6 kali 6, 36 kali 10, 360 ya. Cepat ya dah. Jadi seperti itu. Maka jawabannya adalah A ya. Lalu soal nomor 2. Soal nomor 2, pada suatu rapat terdapat 10 orang yang saling berjabat tangan. Banyaknya jabat tangan tersebut adalah, kemarin di yang pertama kemarin, di pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan tentang permutasi. Permutasi itu dipakai bagaimana? Kalau dibolak-balik itu beda ya. Misalnya apa? 75 dengan 57 ini tidak sama. Kalau seperti ini kasusnya pakai permutasi. Berarti kalau dibolak-balik sama itu pakai kombinasi. Misalnya apa ini? Misalnya kamu disuruh gini. Sebutkan 2 nama yang pernah menjadi presiden Indonesia misalnya. Misalnya apa? SBY ya, Bapak SBY dan Gus Dur ya. GD ya, itu Gus Dur berarti. Tadi soalnya apa? Sebutkan 2 nama yang pernah jadi presiden Indonesia. Saya jawab gini boleh nggak? Boleh. Kalau saya jawab gini boleh nggak? 2 nama yang pernah jadi presiden Indonesia. Boleh, karena apa? Tadi nggak disebut tahunnya kok. Ya toh, pokoknya 2 nama. Berarti dibolak-balik sama-sama pernah jadi presiden, ya toh? Nah, kalau dibolak-balik sama kayak gini, berarti apa? Berarti itu pakai kombinasi. Rumus kombinasi itu ini. NCR sama dengan N faktorial, N min R faktorial, kali R faktorial. Nah, soal nomor 2 ini, pada suatu rapat terdapat 10 orang yang saling berjabat tangan. Banyaknya jabat tangan yang terjadi adalah, sekarang saya tanya, kalau A, saya bilang A jabat tangan dengan B. Lalu saya ngomongnya dibalik, B jabat tangan dengan A, apakah itu sama? A jabat tangan dengan B, B jabat tangan dengan A. Sama nggak? Sama. Kalau sama dibolak-balik sama pakai apa? Orang jabat tangan pakai apa? Pakai kombinasi ngawur. Orang jabat tangan dipakai tangan ya. Ngitungnya pakai kombinasi ya toh. Oke, ada berapa orang? 10 orang. Berarti N-nya 10. 10 ya. C R-nya 2. Kenapa kok 2? Orang jabat tangan kan 2 orang, kan nggak mungkin jabat tangan tuh 10 orang ya toh. Ya toh, 2 orang jabat tangan. Berarti 2 ya toh. Berarti langsung pakai rumus itu. N-nya 10 faktorial dibagi 10 min 2 faktorial 2 faktorial. Ini berapa ini? 8. Berarti 10 faktorial diubah gini. 10 kali 9 kali 8 faktorial. Tahu? Bagi apa? 8 faktorial. Jadi ini dengan ini sama, berhenti ya toh. 2 faktorial, 2 kali 1. Sehingga ini bisa dicoret ya. 10 bagi 2 berapa? 5 kali 9. Berarti bisa tulis gini, 10 kali 9 bagi 2 sama dengan 45. Berarti ada 45 jabat tangan. Itu jawaban C, atau jawaban C.
Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang kaidah pencacahan ya. Sebetulnya kaidah pencacahan ini tidak terlalu sulit, cuman butuh latihan soal yang banyak sekali gitu ya. Agar agar nalar kita itu bagus gitu ya. Agar nalar kita itu bagus. Nah, ini ada soal nomor 3. Dari 11 calon Kapolda, berarti itu N-nya 11, langsung begitu. 11 calon Kapolda, 11 ya toh. Akan dipilih 4 orang sebagai Kapolda. Jadi 11 calon dipilih 4, berarti R-nya 4 ya toh. Berarti ngerjakannya cukup gini nanti, di sini 11, di sini 4 ya. Ini apakah permutasi atau kombinasi gitu aja ya. Jadi ciri-cirinya tadi apa? Kalau permutasi itu dibolak-balik beda, ini 25 dengan 52 ini beda, ini berarti apa? Permutasi. Kalau ditukar sama pakai apa? Kombinasi, kan gitu tadi. Sekarang ini Kapolda yang terpilih ya, terpilih. Dipilih berapa? 4. Kalau saya bilang terpilih Kapolda A, Kapolda B, Kapolda C, Kapolda D. Terus saya bilang terpilih Kapolda B, Kapolda A, Kapolda C, Kapolda D. Jadi A dan B tempatnya ditukar, sama nggak ini? Terpilih ini dengan terpilih ini sama ya toh? Kan tidak ditentukan A, B, C-nya ada di mana, di mana, di mana, kan enggak ya toh? Jadi ini sama, berarti di sini kombinasi, kan gitu aja ya toh? Kombinasi. Jadi tidak sulit ya, langsung sama dengan apa? 11 faktorial ya, dibagi apa? 11 min 4 faktorial kali 4 faktorial ya. Berapa itu? Nanti sama dengan apa? N11C4 sama dengan apa? Ini berapa ini? 7 faktorial, berarti ini kita urai berhenti di 7. 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi 7 faktorial. 4 faktorial itu 4 kali 2 kali 3 kali 2 kali 1, 7-nya coret ya, paham ya? Ini 8 4 kali 2, berarti 4 kali 2 ini coret dengan 8. 9 bagi 3 berapa? 3 kali 11 33 kali 10 330. Berarti ada 330 pilihan ya, pilihan yang bisa dipilih untuk memilih Kapolda itu. 330 itu jawaban C ya toh. Sekarang langsung aja karena ini memang mudah. Soal nomor 4. Pada suatu tes penerimaan pegawai, seorang pelamar wajib mengerjakan 6 soal di antara 14 soal. Jadi nomor 4 itu ada berapa soal? Ada 4 soal, 14 soal. Wajib dikerjakan 6 ya. Jadi harus mengerjakan 6 saja ya. Dari 14 soal itu harus mengerjakan 6. Yang 8 nggak usah ya, yang nggak usah. Berarti hanya mengerjakan 6 saja. Cuman di sini apa? Soal nomor 1 sampai dengan nomor 3 harus dikerjakan. Banyaknya pilihan soal yang harus dilakukan adalah, nah itu ada masalah itu toh. Ini loh, ada 14 ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 14 ya. Ini wajib dilakukan, wajib dikerjakan. Ini sisanya berapa buah ini? Asalnya kan 14. Kalau 1, 2, 3 harus dikerjakan, berarti N-nya berapa? 11. Dari mana? 14 kurangi 3. Iya toh? Wajib dikerjakan berapa? 6. Tapi 1, 2, 3 harus dikerjakan. Berarti yang boleh milih cuman berapa? 6 dikurangi 3. Berarti R-nya di 3. Nah, berarti itu hampir sama dengan hitung-hitungnya. Berarti apa? 11 kombinasi 3K atau permutasi.
Itu yang penting ya. 11 kombinasi 3 atau 11 permutasi 3. Sekarang coba saya tanya. Saya ngerjakannya 4, 5 dan seterusnya ya toh. Kan kurang 3, 4, 5, 6 misalnya yang dikerjakan. Terus saya bilang lagi, orang itu ngerjakannya 5, 4, 6, sama nggak ini? Sama, berarti ini sama, berarti pakai kombinasi. Karena sama, pakai kombinasi, gitu toh. Iya toh? Karena sama, pakai kombinasi. Berarti ini langsung sama dengan apa? Langsung 11 faktorial, 11 min 3 faktorial, 3 faktorial. Iya toh? Ini berapa ini? 8. Berarti ini diurai jadi berapa? 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial. Berhenti di 8 ya. Berarti dibagi berapa? 8 faktorial. Kali 3 kali 2 kali 1. Ini coret seret gitu ya. 9 bagi 3 berapa? 3 ya. 3 kali 11 33. 33 bagi 2 16 setengah. Kali 10 165 ya. Berarti 165 pilihan. Itu jawaban D ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang kaidah pencacahan ya. Sekarang kita bahas soal nomor 5. Ini ceritanya agak panjang, cuman coba kita lihat. Andi dan Budi pergi menonton konser musik di suatu stadion yang mempunyai 8 pintu ya, 8 pintu. Mereka masuk dari pintu yang sama, tetapi keluar dari pintu yang berbeda. Banyaknya cara yang dapat mereka lakukan adalah kalau masuknya dari pintu yang sama, boleh bebas, tapi masuk pintu yang sama berarti ada 8 cara masuk. Berarti ini ada masuk dari pintu yang sama, berarti ada 8 cara. Ya. Jadi Andi dan Budi masuk dari pintu yang sama berarti 8 cara ya. Tapi keluarnya dari pintu yang berbeda. Jadi maksudnya begini, kalau pintu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kalau Budi lewat sini, kan berarti, kalau Andi lewat sini, berarti Budi kan nggak boleh lewat sini. Nah, berarti apa? Ada satu pintu yang dilewati Budi, yang tidak boleh dilewati oleh, yang dilewati oleh Andi tidak boleh dilewati oleh Budi. Berarti kalau Andi itu masuk duluan, berarti Andi itu punya 8 cara. Ya toh? Jadi Andi masuk keluar dulu maksudnya. Andi keluar dulu, berarti Andi itu punya 8 cara. Sedangkan Budi karena keluarnya belakangan, berarti nunggu apa? Yang tidak dilewati oleh siapa? Oleh Budi. Berarti dia berkurang 1. Kurang berapa? Berarti berapa tuh? 7 gitu tok ya. Jadi caranya ya langsung berarti sama dengan berapa? 8 kali 8 kali 7. Ya toh? 8 kali 8 kali 7 itu berarti 64 kali 7 berapa? 448. 448. Ini adalah jawaban C ya. Jadi tidak sulit ya. Ini hati-hati di sini ya. Jadi masuknya bebas dari mana saja. Ya masuknya bareng karena bebas bareng-bareng berarti ada 8 cara. Tapi keluarnya mereka harus masuk dari pintu yang berbeda. Berarti kalau Andi masuk keluar duluan berarti dia punya 8 cara. Karena bebas Andi. Tapi si Budi ini karena apa? Karena masuknya dari menunggu Andi keluarnya. Jadi Budi menunggu siapa? Andi, berarti apa? Ada pintu yang dilewati Andi yang tidak boleh dilewati siapa? Budi. Berarti berkurang 1 jadi 7. Maka tinggal dikalikan 8 kali 8 kali 7 ya, oke ya, tidak terlalu sulit. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Di belakang itu ada soal yang bisa kamu coba.
Kalau kamu ingin bertanya atau berdiskusi, di paling belakang ada nomor WA pribadi. Yang serius ingin berdiskusi pasti dilayani ya. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian dan semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.